Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ahlan wa sahlan bagi para aktivis perdamaian Surabaya yang hadir bersama kami Amir Mahmud Center, yang mudah-mudahan di dalam pertemuan ini kami memang sengaja mengadakan acara dialog bersama aktivis perdamaian Surabaya ini yang hadir ada 10 orang, tapi paling tidak 5 orang ini merupakan representatif daripada apa yang menjadi pertanyaan bagi saya dalam hal ini adalah pengamat dan juga riset dalam perkara-perkara radikalisme dan terorisme. Jadi bahwa di sini sudah ada 5 orang, yaitu ada Ustadz Abu Fida, kemudian ada Ustadz Priyo, kemudian ada Ustadz Dani, kemudian ada Ustadz Boy Afriansyah, kemudian ada Ustadz Hendrik. Ya, ini semua ini adalah aktivis yang memang pada zaman-zaman kurang lebih 10 tahun yang lalu peranannya begitu luar biasa. Nah, ini sifatnya gayung sambut saja. Ya, saya tidak tidak semacam menunjuk, tetapi gayung sambut saja siapa yang kira-kira bisa untuk memberikan jawaban dari dialog saya. Yang pertama, bagaimana ya, antum semua ini para aktivis perdamaian Surabaya melihat ya mereka yang belum NKRI, di mana mereka semua ini masih ya, dalam proses menjalani hukuman, baik itu di NK mungkin, baik itu yang ada di Nusa Kambang, di Cipinang barangkali begitu. Nah, ini bagaimana ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagi kami teman-teman yang belum kembali kepada NKRI, pertama kali adalah untuk pertama kali untuk menyadarkan kesadaran diri sendiri, kesadaran bahwasannya kita harapkan, kita hanya mengharap semuanya adalah demi kebaikan untuk umat Islam, kemudian untuk kebaikan untuk lingkungan dan kebaikan untuk Indonesia. Sehingga dengan teman-teman yang belum NKRI, hanya kita bisa mengharap untuk mengintrospeksi dan bermuhasabah dalam perjalanan yang selama ini diikuti. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpesan kepada teman-teman yang masih di dalam, yang masih kekeh dalam pendapatnya, tolong koreksi lagi bahwa Islam itu tidak hanya hitam dan putih. Kita harus bisa menerima perbedaan pendapat. Yeah. Dan NKRI ini tidak ada yang memusuhi Islam. Dari situ marilah kita membuka pikiran dan pandanglah suatu pandangan itu dari semua sisi. Jangan sampai kamu taklid buta dan lain sebagainya yang membuat kamu seperti katak dalam tempurung. Di situ berkutat di situ-situ aja. Coba keluarkanlah isi-isi pikiranmu untuk menyikapi hal-hal ini. Nanti mereka akan kembali ke masyarakat juga kan Iya, akhirnya. benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nasihatkan dan saya berpesan kepada saudara-saudara Ana yang mungkin masih ada di dalam, yang di NK maupun yang di lain tempat. Mari kita belajar bersama-sama untuk
mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Karena sebagaimana yang sama-sama lah sudah saya alami sendiri juga, yang termasuk saya ini termasuk orang yang sangat keras. Sampai saya itu dikurung di Mako hingga kerusuhan, hingga di NK pun juga gitu. Selalu di tempat hekres. Gitu kan. Ketika kita mau mengkaji lagi, mempelajari, mau menerima lah buku-buku dari, kalau di NK itu ada Satgasus. Nah, itu menerima buku-buku, kita pelajari, kita ambil di mana hikmahnya. Jangan kita mengambil bahwasanya apa yang dikasih buku-buku dari mereka, dari pemerintah ini, bahwasanya itu sudah mengatakan subhat. Nah, intinya kita pelajari dulu, kita ambil di situ apa perbedaannya, begitu juga apakah ada kesalahannya. Kalau memang ada perbedaan, ada kesalahannya, kita pelajari, kita luruskan, kan begitu. Artinya kita mengambil pelajaran, mencari kebenarannya, bukan pembenarannya. Ya kalau kita pembenaran kita cukup, yang sudah yakin benar. Tapi kalau memang kita yakin itu benar, apakah berarti kita harus membuat permusuhan atau membuat kerusuhan, terutama di negara kita yang notabene tidak sama seperti Timur Tengah, yang nyata-nyata musuhnya sudah jelas, gitu kan. Sedangkan kita ini bersama-sama dari dulu tidak ada permusuhan yang seperti kita alami, yang termasuk main ledakan apa sebagainya, gitu kan. Artinya kalau memang bisa di negara kita ini kita buat damai, ya mari kita buat damai dan kita timbulkan ilmu. Kalau memang ada perbedaan, kita munculkan ilmu-ilmu yang ada, sehingga justru menimbulkan banyak ilmu di negara kita ini, gitu kan. Bukan malah untuk membuat kerusakan-kerusuhan sebagaimana yang dulu, karena kerasnya saya tanpa pemahaman yang kurang, hanya ikut media, sehingga saya langsung main ledakan, saya buat senjata, saya buat berbagai peledakan. Bahkan saya menguasai hampir dulu itu ratusan untuk masalah ilmu peledakan itu kan. Dulu kasusnya apa itu ya? Saya kasusnya ini Pak, saya membuat senjata api, membuat peledakan yang siap ledak, yang rencananya pada saat itu mau saya ledakan untuk seluruh kantor polisi yang ada di Surabaya. Wah, luar biasa dengan ya. Sensor cahaya, dengan waktu yang bersamaan dalam peledakannya, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan kemarin itu salah dan menyesali ya? Ya saya sangat menyesali sekali apa yang saya lakukan, gitu kan. Karena bukan tempatnya, kita harus berpikir lebih jauh lagi lah untuk mencari kebenaran. Jangan asal main tumpahkan darah aja, gitu kan. Kan kalau mau mengkaji, coba dikaji lagi. Bahkan teman-teman di NK kemarin juga dari ustadz-ustadznya juga sudah membuat buku-buku ya. Di situ ada kaidah-kaidah, karena kita dulu melakukan karena masalah pengkafiran, yang kita mudah mengkafirkan, gitu kan. Terakhir di NK ya, Nusa Kambangan. Ya, saya di NK Pak. Saya di Mako langsung di NK. Karena sangat kerasnya, sehingga saya nggak dibuang ke. Tapi ini banyak senyum, ketawa gitu ya. Alhamdulillah setelah kita bebas ini, mungkin karena banyak mengkaji yang dulu memang bahkan nggak ada senyumnya Pak. Iya. Sangat kerasnya senyumnya nggak ada. Menganggap polisi musuh musuh yang sangat besar, yang memang pada saat itu saya siap meledakkan. Bahkan saya kemana-mana dulu itu Pak, saya itu selalu bawa pisau lipat, bawa senjata api, bahkan bawa bom siap ledak di perut ini. Itu untuk, bahkan saya pernah juga naruh bom itu di Polsek Genteng. Karena dengan polisi gimana antum nih? Waduh Pak, ternyata ya baik-baik ya polisi itu. Berbeda, makanya kita memasyarakat, bahkan kita di dalam memang kita meminta buku yang kita ingin kita pelajari. Untuk gitu. Perbedaan alhamdulillah dikasih, gitu kan. Artinya begini, ternyata tidak mesti harus dengan kekerasan itu, gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Mengomentari tentang bagaimana fenomena yang terjadi di dalam penjara, bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang masih belum mau NKRI. Sedikit saya ingin nambahkan bahwasanya sebelum kita melangkah lebih jauh, saya memohon kepada teman-teman sendiri, khususnya dari saya pribadi, ayo mereka ini dirangkul.
Jangan sampai ya nun sewu, karena kebanyakan orang yang belum NKRI itu ngafirkan. Ya kan, kita dikafirkan atas dasar karena sudah bermualah, karena sudah loyal penuh terhadap aparatur negara dan lain sebagainya. Saya berharap gitu ya, ada titik temu di mana jangan balas itu dengan sesuatu yang sama. Karena kita sudah ngaji, kita paham bahwasanya siapa yang mengkafirkan muslim, faqad ba'a ila ahadihima, itu akan balik kepada orang yang ngomong. Fulan kafir itu bisa jadi balik kepada yang ngomong. Dalam hal ini kita lebih bijak karena Allah sudah katakan wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Ya, semoga dengan cara yang baik itu menjadi secercah harapan untuk mereka mau lunak, mereka mau untuk hatinya itu terbuka akan kebenaran. Karena memang sebenarnya ikhwah, ini adalah masalah literasi. Jadi apa yang mereka dapatkan itu literasinya itu hanya dari satu sumber, gitu loh. Coba kalau dia mau membuka diri, mau membuka hati, dan jangan lupa tolong doakan juga, itu akan ada banyak literasi yang itu pada ranah khilafiyah, gitu loh. Pada ranah dimana itu tidak sampai menimbulkan dampak akidah, gitu loh. Jadi ya kan, kita berharap kedepannya ya kan, kita ada diskusi, kita ada sharing, di mana sih titik temu yang kita bisa capai. Kalau seandainya hal itu tidak bisa bertemu, sudah kita berharap, benar Pak Priyo, sudah kita jaga negara kita ini, ya kan, negara kita NKRI ini supaya aman, tetap aman, ya kan. Gak apa-apa mereka mengkafirkan, ya kan, tapi yang jelas ya kan, kita ya kan harus bisa profesional dalam hal ini. Kita harus bisa terus menebar kebaikan, jangan lelah. Karena ikhwah yang membukakan hati itu bukan kita, yang membukakan hati itu Allah. Jadi harus ada titik temu ya, di mana ada dialog ya. Nah, salah satu dialog ini adalah Amir Mahmud Center ini mempertemukan, mempersatukan itu. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah gitu, ya. Luar biasa. Insya Allah begitulah kira. Insya Allah. Ini sangat menarik juga. Akhir-akhir ini kan banyak ya masyarakat ya yang begitu antusiasnya mengikuti kajian-kajian keagamaan, mengikuti suatu kelompok-kelompok yang kira-kira itu nampaknya memberikan rasa kenyamanan baginya, yang di situ penuh dengan tanda petik sikap-sikap yang bersemangat ya, sehingga akhirnya sering terjadi yang saya temukan ini dan banyak di masyarakat yang kita lihat ini adalah mempersoalkan ya, pengajian itu atau kelompok itu ya, mempersoalkan antara Pancasila dengan agama, dengan Islam. Nah ini bagaimana ini menurut antum ini? Sebenarnya ya kalau kita kaji lagi pendiri negara ini tidak lepas daripada orang-orang Islam. Jadi orang-orang Islam memang ulamanya insya Allah bersungguh-sungguh dalam meletakkan terutama asas negara atau undang-undang terhadap orang-orang Islam. Sehingga kalau memang itu sudah sungguh-sungguh dan dinilai bahwasannya asas Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam dengan sungguh-sungguh, kemudian dia mempunyai predikat ulama, maka dia mudah-mudahan menjadi seorang mujahid. Kalau seorang mustahid itu apabila dia salah dia mempunyai satu pahala, dan apabila benar dia mempunyai 2 pahala. Intinya bahwasannya Pancasila itu tidak bertentangan dengan ajaran kandungan. Tapi bagaimana nih ada nih masyarakat juga nih, atau kelompok mengatakan istilah NKRI bersyariah, kok seakan-akan Pancasila ini bertentangan dengan Islam. Padahal kan kalau kita bicara NKRI artinya bahwa ini bagian kan gitu di dalamnya Pancasila itu. Mengapa mesti ada istilah NKRI bersyariah, menuntut NKRI bersyariah? Gimana Ustaz? Ya, kalau saya menjawabnya kenapa diberi embel-embel syariah, karena masih ada ragu. Kenapa sudah NKRI? Padahal ya, kembali kepada tadi ya.
bahwasanya yang founder dan Founding Father. Indonesia ini nggak lepas dari ulama-ulamanya. Jadi berarti orang yang membuat Ya. statement NKRI bersyariah ini adalah bermasalah. Iya, seharusnya tidak meyakini bahwasanya di Indonesia ini tidak bersyariat. Padahal kan ada azan, Iya. ada KUA, Iya. dibolehkan haji dan itu. Mungkin itu ya. Oke. Nah, ini menarik lagi nih pertanyaan nih. Semakin enak nih santai kita. Ini santai aja kita ya. Yang ketiga ini begini. Di tahun 2021 yang lalu ya, tingkat penangkapan ya, oleh Densus ya, tingkat penangkapan teroris oleh Densus 88 ini sangat tinggi, kurang lebih 314-an lebih itu ya. Dan notabene-nya ya, didominasi oleh kelompok JI, Jamaah Islamiyah. Nah, bagaimana nih menurut antum pernyataan ini? Ini pernyataan saya ini. Ya, gimana ini? Ya, Ini pakar JI-nya ya, ini pakar JI ini. Beliau ini Pak Ustadz Taufik ini pakar JI. Kita kembalikan ke pakarnya. Oke. Ya, Gimana Ustadz? jadi saya sendiri pengalaman di JI sejak tahun 93. 93 itu lahirnya JI setelah bermetaforsa dari NII. Wah, Secara mantap. infisol dari NII Iya. 93. Iya. Nah, tapi di dalam perjalanannya, sebenarnya kita mengoreksi JI itu bukan mengoreksi orangnya. Kalau orangnya Iya. dia sudah meninggal, tapi pemikirannya masih ada, masih dibawa anaknya. Iya. Itu kita ngoreksi JI ini dari pemikirannya. Begitu ya. Jadi saya terutama saya melihat di doktrin JI yang terutama di MTI, jadi materi taklim Islamiyah yang dikarang, yang diajarkan oleh anggota JI, yang dulu juga nantinya setelah menerima materi itu ada namanya tamhis, penyaringan. Di antara materi-materi itu ada namanya baiat, jamaah, hijrah dan jihad. Setelah saya kaji di dalamnya materi di antara jihad, hampir seluruhnya yang dinamakan jihad itu tidak ada. Yang dinamakan jihad akhlak, jihad semuanya identik dengan jihad senjata. Perang. Jadi Membunuh atau terbunuh. makanya Karena jihad sangar itu, ya gitu ya. Iya. Sehingga wajar kalau di dalam JI terindikasi personalnya dari pemikiran ini melakukan kekerasan itu tadi. Jadi permusuhan itu sudah terpendam di situ ya, Dari Ustaz, ya? doktrin dari semisal di pelajaran jihad, iman, hijrah, jihad, Iya. baiat, Iya. dalam kalimat jihadnya itu ditafsirkan hanya satu kalimat, Maknanya perang itu. perang, padahal bisa kita tafsirkan yang lainnya. Nah, ini ketidakadilan JI terhadap melihat literasi ini. Sampai mengatakan al-qitalu wal aunu fihi gitu ya. Iya, jadi begitu. Ini. Maka itu tadi mungkin. Makanya boleh dikatakan bahwa JI ini memang konsepnya ini lebih fokus kepada perang. Iya. Kalau udah konsepnya perang, permusuhan terus, Permusuhan. kebencian terus. Permusuhan. Dan di materi MTI juz 2 itu ada namanya materi al-wala wal bara. Oke, Ustaz. Gitu ya, Tapi sekarang masalahnya gini, Ustaz. Karena dia konsepnya perang, Iya. membunuh, benci, permusuhan, dendam. Iya. Kenapa mereka ini kok bisa masuk ke beberapa komponen masyarakat? Misalkan di MUI katanya begitu menurut laporan di ini. Kemudian di dunia Iya. pendidikan, di ekonomi dia mengembangkan kotak amal dan sebagainya diterima ada. Ini bagaimana Ustaz? Ini kamu kuasa atau strategis ini Iya. Ustaz? Waktu di berdirinya JI itu foundernya JI itu menulis namanya PUBG. Perjuangan pedoman umum, PUBG Umat pedoman umum umat perjuangan jamaah Islamiyah. Jamaah Islam ya.
PUBG. Jadi seperti GBHN. Wah, ya. Seperti GBHN-nya itu. Mm-mm. Oh, jadi aturannya ini gini. Sebenarnya pemikiran JI yang harus kita koreksi, bukan orangnya. Iya. Kalau orangnya meninggal, kalau pikirannya masih dibawa oleh anak cucu. Generasinya. Generasinya. Jadi yang perlu dikoreksi adalah pemikiran. Di dalam PUBG itu PUBG itu dibagi menjadi 4. Wah. Jadi pertama kali ada fikroh asasiyah, pemikiran secara umum. Ini mengadopsi dari Jamaah Islamiyah Mesir. Iya. Kemudian ada namanya setelah itu adalah bagaimana mengaplikasikan pemikiran ini. Namanya manhaj amali. Manhaj amali. Di dalam manhaj amali itu tertera strategi Jamaah Islami itu mempunyai 2 ujung tombak. Yang satu pembinaan personal orang-orangnya itu, yang kedua namanya pembinaan teritorial. Itu ditulis di situ pemikiran. Salah satunya pembinaan teritorial ini itu kamuflase. Kamuflase. Iya. Oh, itu teritorial ya. Teritorial. Wah. Karena prinsip di dalam perjuangan Jamaah Islamiyah itu berjuang bersama masyarakat yang ada. Jadi Oke. gitu. Tapi tidak langsung dikemukakan jihad, tidak akan kontraproduktif bagi JI. Tapi maka itu tadi. Soalnya begini Ustadz, karena memang bahwa orang tuh kaget. Iya. Oh, orangnya alim, santun, baik dengan masyarakat gaul, tetapi ternyata ditangkap oleh Densus 88. Ini apa perkaranya? Ternyata ini tadi ya. Iya. Oh, doktrin jaringan tadi ini ya dalam teritorial pengembangannya harus diterima oleh masyarakat gitu. Bagaimana caranya begitu ya? Wah, ini jadi sangat dahsyat ini. Jadi pemikirannya itu begini. Sebuah gerakan ini mempunyai seperti bayi baru lahir. Iya. 93 nanti dia mempunyai fase anak muda, fase menjadi tua, fase meninggal. JI itu juga begitu. Nah, ini Densus menjadi bagus karena pertama kali dia pertama kali sebelum JI melaksanakan program jihadnya sudah di dalam pencegahan, sudah dicegah. Beda pada tahun 2004 bom Bali. Itu sudah ngerjakan, ditangkap. Sekarang adalah pencegahan. Iya. Karena prinsipnya pencegahan adalah lebih baik daripada penanggulangan. Luar biasa ini Ustaz. Ya, memang saya setuju itu pencegahan itu tadi ya. Oke, yang terakhir ini. Yang terakhir. Nah, kita bicara tentang masalah Taliban ini ya. Taliban di Afghanistan ini kan ternyata menjadi suasana yang semakin terpuruk gitu loh. Dari aspek ekonomi, belum lagi dari aspek budayanya, belum lagi dari aspek pendidikannya. Dunia sudah melihat dan memberikan statement-statement tentang bahwa pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Taliban kepada dunia itu ternyata berbeda. Yang kemudian yang kedua adalah bahwa justru sekarang ini yang dulunya Taliban ini adalah perlawannya kuat kepada Amerika, begitu kuat ya, dahsyatnya ya. Bahkan sekarang ini mengemis kepada Amerika. Ada kalimat begitu yang saya dapatkan dari media. Kemudian dari PBB dia minta juga untuk supaya menyokong atau memberikan dukungan dalam ekonomi ya. Nah, kemudian ada sekarang ini juga PBB sudah memberikan beberapa aspek keuangan, Indonesia juga demikian. Nah, pertanyaan saya ini bagaimana sebenarnya sih ya orang-orang yang simpati ya terhadap Taliban ini, dan apakah memang Taliban ini adalah merupakan perjuangan umat Islam ya, atau memang bagaimana gitu Ustaz?
Saya sendiri tahun 85 sama dengan Ini sama-sama dari Afghanistan. Akademi Militer Afghanistan. Kalau saya bukan akademi militer. Nah, beliau bukan akademi. Ya langsung ngaji, perang ngaji. Istilahnya semi akademi. Ya. 6 bulan, saya 2 tahun. Ya. Oke. Jadi fenomena Taliban. Ya. Jadi kita melihatnya adalah pengaruh memang jadi saya melihatnya ya bahwasanya Taliban sebagaimana diketahui oleh PBB, bagaimana PBB itu sudah negatif, maka berdampak ini salah satunya adalah akan memberikan inspirasi orang-orang yang memberikan pujian terhadap orang-orang Taliban ini. Dan ini dalam bahasa Taliban ini jihad sama tadi ya. Iya. Permasalahan jihad itu hampir 80% didominasi maknanya peperangan. Perang. Di sini. Dan yang menginspirasikan Taliban ke negara di samping kirinya tidak lain kecuali perang itu. Oh, jadi jelas sekarang ini ya. Jadi siapapun jamaah manapun di mana dia berada, kalau konsepnya itu jihad makna perang tadi, akan menyatu semuanya ini. Iya. Begitu ya, JI termasuk dalam ini. Apalagi kelompok-kelompok yang hari ini juga saya lihat ini di media ini media BNPT memberikan statement bahwa ada 6 ya, ada 6 organisasi ya, ormas yang dinyatakan atau kelompok yang dinyatakan itu teroris. Ada JAD, ada NII, ada JK, ada JAS, kemudian ada JI ya, ada 6 itu. Nah, mungkin ini ya barangkali yang menjadikan BNPT membuat statement itu. Iya, dalam rangka kalau saya amati ya bahasanya pencegahan. Kita cegah. Cegah. Memang pencegahan ini lebih baik daripada penanggulangan. Karena inspirasi global. Kalau inspirasi global ini yang nangkap tidak semua orang bisa menangkap inspirasi itu. Bedanya. Gitu ya. Dan bisa menjadikan orang tanpa dia masuk ke jaringan itu menjadi radikal. Inilah yang disebut dengan yang saya istilahkan itu adalah RTG. Oh, apa itu? Radikal tanpa gejala. Ya. Wah, ini corona ini yang baru nih. Iya. Ini yang baru nih. Dia enggak tahu dia tendang sejajen. Dari mana doktrinnya ini? Berarti Ustadz, Masya Allah, luar biasa istilah kayak begini Ustadz. Nah, ini baru saya dengar ini tanpa gejala ini ya. Iya. Flu, pilek, demam, sakit kepala ini. Nah, oke, berarti kalau yang sudah karena inspirasi global. Iya. Global ini menciptakan itu RTG yang tidak kita duga. Tahu ini. Mana jaringannya enggak tahu. Kayaknya kalau BNPT ini bukan gejala tadi yang disebutkan tadi, sudah jelas itu loh. Iya. Betul ya? Apalagi RTG. Oh, apa itu? Radikal tanpa gejala ini. Oh iya. Yang harus lebih waspada. Ya, iya. Oke, Ustadz. Ini saya pikir ini sudah cukup ini perbincangan kita, dialog ya boleh kata santai ya, saling gayung bersambut ya di Surabaya ya, pada tanggal 13 Januari 2022 ya. Mudah-mudahan dialog singkat dan penuh dengan pengetahuan wawasan ini kita berharap ya akan bisa memberikan kepada kita penilaian-penilaian yang sekiranya itu untuk diintrospeksi kembali, kemudian dapat pula untuk kita jadikan sebagai alat atau instrumen untuk pencegahan ya, agar jangan sampai yang namanya perkembangan radikalisme dan terorisme ini merajalela. Tapi sekali lagi bahwa ideologi itu ya tidak mungkin bisa hilang. Ya, ideologi tidak bisa hilang. Orang boleh mati, tapi ideologi tidak bisa. Maka barangkali penanganannya apa yang sudah tadi disinggung oleh Ustadz juga, bahwa pencegahan itu lebih harus ditekankan sejak dini.
Nah, ini yang penting ini. Karena memang semakin paku itu kalau kita pukul ya ke kayu itu semakin keras dia semakin kenceng ya kan. Nah, makanya harus ada pencegahan. Nah, inilah mudah-mudahan di forum ini bisa menjadikan sumbangsi pengetahuan bagi semua ya, yang tentunya khusus bagi teman-teman yang ya, rekan-rekan yang ada di di dalam penjara ataupun ataupun orang-orang yang simpatisan kepada gerakan-gerakan yang tata petik jihadis tadi itu. Demikian itu saja dari saya, Amir Mahmud Center, bersama dialog bersama aktivis daripada perdamaian Surabaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan niat baik kita untuk membangun Indonesia Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amir Mahmud Center bersama aktivis perdamaian Surabaya memberikan pernyataan ketika terusiknya NKRI oleh anarkisme, radikalisme, intoleransi, terorisme, maka bangsa ini diperlukan kekuatan, wawasan kebangsaan, nilai-nilai religius, dan keamanan. Karena itu, Indonesia Jaya, salam NKRI. Salam NKRI. Salam NKRI. Salam NKRI. Surabaya, 13 Januari 2022.